Dor, hai guys, Mahkamah Konstitusi telah resmi mengeluarkan putusan tentang perkara nomor 62 tahun 2024. Putusan ini kurang lebih mengatur tentang penghapusan presidensial threshold atau ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi setelah adanya putusan ini pada tahun 2029 nanti, setiap partai nasional yang mengikuti pemilu bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden, walaupun partai itu misalnya hanya memiliki 0,1% suara. Oke, jadi sebelum kita menuju ke dampaknya nanti terhadap politik di Indonesia tahun 2029, gue akan mengajak kalian untuk melihat salinan putusan dari MK ini ya. Kalau misalnya kalian mau tahu salinan putusannya, nanti gue akan taruh linknya di deskripsi. Kalian cek sendiri. Sekarang kita akan membahas dulu secara singkat permohonan perkara nomor 62 tahun 2024 ini yang diajukan beberapa orang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Kita langsung akan melihat petitum atau tuntutan dari si pemohon ya. Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Lalu yang kedua, ini yang penting, menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi ini yang digugat. Oke, sekarang kita lihat dulu pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR RI paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya. Oke, sekarang langsung kita melihat amar putusan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi di sini kita akan membahas dua hal menarik. Yang pertama, akan banyak banget kandidat yang berlaga di tahun 2029. Lalu yang kedua, kita akan menunggu peraturan turunan yang mengatur hal ini. Misalnya, bagaimana menentukan pemenang presiden dan wakil presiden kalau nanti ada 20 pasangan calon. Apakah pemenangnya harus tetap di atas 50% suara? Jadi dari 20 orang itu akan ada putaran kedua dan putaran ketiga, atau diambil dari pemilih atau perolehan suara terbanyak. Misalnya dari 20 orang itu hanya satu orang yang menang tapi cuma 15% suaranya. Yang lain 12%, 7%, 6%, dan seterusnya. Apakah itu yang menjadi pemenang? Jadi menarik untuk kita tunggu nanti. Oke, sekarang kita akan membahas hal menarik yang pertama. Akan banyak sekali calon presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden tahun 2029 nanti. Kenapa bisa begitu? Pada tahun 2024 aja ada 18 partai politik nasional yang jumlahnya kemungkinan besar akan bertambah ya pada tahun 2029 karena penghilangan presidensial threshold ini. Anggaplah ada 20 partai politik di tahun 2029 dan kita anggap aja satu partai mencalonkan satu tokoh untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sekarang kita akan melihat nama-nama dari partai politik itu dan menganggap yang tahun 2024 ini partai politiknya sama dengan yang 2029 dengan beberapa tambahan ya. Kita lihat yang pertama dari Perindo misalnya akan mencalonkan Pak Haritanu sebagai calon presiden. Lalu partai kedua yang menjadi peserta pemilu tahun 2024, Partai Bulan Bintang, akan mencalonkan Pak Yusril Iza Mahendra. Partai Gelora kalau nggak mencalonkan Pak Fahri Hamzah, mencalonkan Pak Anies Mata, atau bahkan bisa pecah jadi dua partainya. Misalnya karena dua-duanya pengen maju, yang satunya jadi Partai Gelora Perjuangan gitu. Lalu ada Partai Demokrat, Pak AHY yang akan maju misalnya. PKB, Caimin. PKS, Pak Ahmad Saiku, mantan Presiden PKS, atau pelaksana harian Presiden PKS saat ini, Pak Ahmad Heriawan, mantan Gubernur Jawa Barat juga.
PDI Perjuangan, Ibu Puan Maharani mau maju, atau Pak Prananda Prabowo, atau Pak Ganjar, atau bahkan Bang Adiana Pitupulu, bisa aja, atau bisa juga pecah jadi beberapa partai kecil ya. Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, lalu PKN, Pak Gede Pasek, sebab Pak Anas nggak bisa maju ya karena terkendala bekas terpidana kasus korupsi. Lalu Partai Hanura, misalnya Pak Wiranto mau maju lagi, atau Pak Usman Sabtaodang, bisa aja kan. PSI, Pak Kaisang misalnya, atau bisa juga Pak Gibran, atau Pak Ade Armando, atau terpecah jadi 3 karena tiga-tiganya mau maju. Lalu Partai Garuda, misalnya ketua umumnya Pak Ahmad Rida Sabana, atau mencalonkan orang lain yang tidak punya kendaraan atau partai tapi banyak uang, misalnya Pak Yusuf Hamka gitu. Lalu Partai Amanat Nasional, misalnya Pak Zulkifli Hasan, dan Pak Erick Thohir misalnya nggak seneng, keluar dia bikin partai lagi, kan bisa aja jadi banyak kan. Lalu Partai Golkar, di sini juga banyak nih, misalnya Pak Bahlil mau maju, atau misalnya Pak Akbar Tanjung mau maju, atau Pak Dito, atau Pak Airlangga, bisa aja kan. Jadi partai besar menurut gua yang tidak mempunyai satu tokoh utama akan bisa terpecah menjadi beberapa partai lagi nih. Lalu P3 bisa Pak Sandiaga Uno, atau katanya sekarang gosipnya deket dengan Pak Muldoko, bisa juga kan. Atau terpecah lagi P3, bisa juga. Lalu Partai Gerindra udah pasti Pak Prabowo nih ya. Partai Buruh, misalnya Presiden Partai Buruh. Terus Partai Umat, misalnya Pak Amin Rais mau maju lagi, atau yang sekarang pemimpin Partai Umat, menantu dari Pak Amin Rais, bisa juga kan. Itu baru dari kalangan partai politik, belum lagi tokoh-tokoh yang tidak mempunyai partai tapi berpotensi, misalnya Pak Anies, ya beliau bisa aja langsung bikin partai. Lalu ada juga Pak Mahfud MD dan Pak Yusuf Hamka yang punya logistik banyak dan bisa langsung bikin partai. Belum lagi ditambah para gubernur yang mempunyai banyak pendukung tapi di partainya tidak menjadi pilihan utama, misalnya Pak Deddy Mulyadi kan nggak mungkin maju lewat Partai Gerindra, jadi bisa aja lewat partai lain atau membuat partai baru. Terus Bu Khofifah juga bisa membuat partai baru atau diusung oleh partai lain selain PKB. Dan jangan lupakan juga tokoh agama yang kemungkinan bisa maju dari partai politik atau bisa membuat partai politik berbasis agama, misalnya Pak Habib Rizik bisa aja maju. Lalu Pak Gilbert Lumondang yang dari kaum Kristiani bisa juga maju. Oke, itu adalah tadi orang-orang yang mungkin maju dari partai politik atau tokoh-tokoh yang sudah terkenal tapi tidak mempunyai partai politik, atau ada satu partai politik yang mempunyai banyak kader yang potensial. Jadi kita akan rekap dulu ya sebelum ke dampak yang kedua, biar kita nanti enak ngitungnya. Yang pertama Pak Prabowo, lalu Pak Gibran, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Anies Baswedan, Caimin, Ibu Puan Maharani, Pak Erick Thohir, Pak AHY. Yang ke-10 Pak Sandiaga Uno. Selanjutnya Pak Usman Sabtaodang, Pak Surya Paloh, Pak Muldoko, Pak Haritanu, Pak Yusril Izzra Mahendra, Pak Fahri Hamzah, Pak Anies Mata, Pak Ahmad Syaiqo, Pak Ahmad Heriawan, Pak Kaisang Pangarep, Pak Ahmad Rida Sabana dari Partai Garuda. Presiden Partai Buruh Pak Said Iqbal, Pak Zulkifli Hasan, Pak Bahlil, Pak Airlangga Hartarto, Pak Ridho Rahmadi menantu Pak Amin Rais ya sebagai Ketua Umum Partai Umat. Lalu Pak Deddy Mulyadi, Ibu Khofifah, Pak Habib Rizik, Pak Gilbert Lumondang, Pak Yusuf Hamka, dan yang terakhir Pak Prananda Prabowo. Boleh kalian tambahin kalau ada ide siapa lagi yang bisa jadi calon presiden di 2029. Oke, jadi di dampak pertama ini apa yang terjadi? Yang pertama udah jelas calon presiden makin banyak. Lalu yang kedua partai politik makin banyak. Lalu yang ketiga upaya atau ada agenda transaksional ya. Misalnya ada orang kuat yang nggak mau bikin partai politik, terus dia tinggal bayar aja tuh partai. Gue ada duit nih sekian, calonin gue jadi presiden. Ini duit buat partai lu ntar. Bisa aja kan. Misalnya ada orang yang kaya gitu pengen jadi calon presiden. Dia tinggal pilih aja nih mana nih yang partai yang ikut pemilu dan nggak punya calon, kasih duit di situ. Jadi ada upaya transaksional seperti itu. Bisa juga buat tes ombak kan. Jadi buat 5 tahun selanjutnya tinggal dilihat di mana kurangnya, terus di mana yang udah pas dan harus dipertahankan. Lalu yang terakhir adalah calon presiden dari unsur agama, etnis tertentu dan suku tertentu akan lebih banyak yang muncul.
Jadi dari dampak yang pertama ini, bagaimana menurut kalian putusan ini? Apakah positif atau negatif? Ya, tergantung sudut pandang. Jadi kalau dari sudut pandang demokrasi, jelas ini positif karena semua mempunyai kesempatan yang sama tanpa harus dihalang-halangi oleh batas threshold yang tadi ya. Lalu kalau dari sudut pandang keamanan, jelas ini bisa menjadi negatif karena terlalu banyak yang maju bisa mengakibatkan polarisasi atau kotak-kotak di masyarakat. Jadi misalnya ntar ada calon dari agama tertentu, calon dari suku tertentu, ini bisa memecah belah bangsa menurut gua. Jadi kalian komen di bawah gimana. Walaupun sebenarnya di dampak pertama ini semuanya itu kembali lagi ke pemilih atau warga ya. Walaupun sekaya-kayanya orang, kalau misalnya nggak ada yang milih, ya udah dia nggak bakalan jadi. Tetap harus dicintai masyarakat. Selanjutnya di dampak kedua adalah tata laksana pemilu ya, yang seperti gua singgung di awal. Bagaimana menentukan pemenang nanti? Kalau 50% plus 1 udah hampir pasti sulit ya, karena begitu banyaknya calon. Kalau misalnya dari pemenang tertinggi itu nanti angkanya akan kecil. Misalnya cuma 10 atau 11% yang menang. Yang lain nggak adil dong. Misalnya 11%, terus di bawahnya cuma 10, di bawahnya lagi 9, selisihnya dikit. Dan seperti yang kalian tahu, semakin kecil selisihnya nanti akan semakin banyak gugatan ke MK dan semakin banyak narasi curang. Si anu curang, jadinya rakyat yang terbelah lagi. Jadi ini potensi pembelahan rakyat sangat riskan di sini. Selain itu, jika pemenang ditentukan oleh suara terbanyak, maka kaum minoritas, misalnya kaum Kristen, bisa menjadi presiden. Bayangin kalau misalnya jumlah Kristen ini bergabung sekitar 15-16%, dan Pak Gilbert misalnya maju, bisa jadi presiden Pak Gilbert. Apa ini nggak menimbulkan perpecahan nantinya? Itu juga harus dipikirkan ya. Di sini gue bukan nggak suka kalau ada kalangan minoritas yang menjadi presiden ya, tapi harus dipikirkan peraturannya. Kalau memang benar banyak yang milih kalangan minoritas ini, ya nggak apa-apa. Jadi nanti DPR dan pemerintah harus membuat undang-undang yang sangat cermat untuk mencegah polarisasi, sehingga KPU nanti juga bisa membuat peraturan KPU-nya dengan baik supaya tidak ada kericuhan di tahun 2029 seperti yang tadi udah gua bahas. Oke guys, jadi gitu aja buat video kali ini. Kalian jangan lupa tulis di kolom komen bagaimana pendapat kalian tentang putusan MK ini. Apakah bagus atau ada tidak bagusnya? Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.